Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala ali baitihi sadati syurafa wa ashabihi al-qadati al-kiram al-nubala ahli as-sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza'il awfa. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بالتقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang mendengarkan serta menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan syukur itu diterima sehingga melahirkan dan menghasilkan nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa kita terima. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diutus Allah mengajarkan agamanya, menjelaskan apa yang diinginkannya dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan seperti yang disebutkan dalam salah satu ayat yang dibacakan imam kita tadi, kita benar-benar menjadi pengikutnya kalau benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, andainya kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah menerima cinta kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan tidak ada cara kita mencintai Allah kecuali dengan mengikuti apa yang dilakukan Nabi, yang diperintahkan Nabi, dan yang disetujui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak berpaling daripadanya. Walaupun banyak godaan dan pedaya, tapi tidak mau kita tertipu dan berdaya olehnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, untuk itu kita selalu belajar dan belajar. Jadi tidak ada cerita tamat sampai tamat riwayat. Jadi belajar kita adalah long life education, belajar sepanjang waktu. Jadi tidak ada tamatnya, tidak ada tamatnya sampai riwayat kita tamat. Nah, kalau tamat riwayat baru tamat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu ada ibadah, di antara ibadah yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan disejajarkan dengan jihad fi sabilillah. Bahkan sebagian ulama menyebut jihad menuntut ilmu dan menebarkannya di zaman ini lebih afdal daripada jihad menggunakan senjata. Ya Pak ya. Jadi kalau suruh pilih nak pergi ke medan jihad atau berjihad menebarkan ilmu dan dakwah, sebagian ulama as-salaf menyebut di zaman ini di abad ketiga diucapkan, seperti diucapkan oleh Ali al-Madini rahimahullah, guru Imam Al-Bukhari 235 wafatnya. Dia katakan, wa ini ara anna jihadal ilmi fi hadzal waqti aula min al-jihadi bil mali wan nafs. Saya melihat jihad berilmu hari ini lebih
afdal daripada jihad perang. Naam. Karena apa? Menuntut ilmu hari ini hampir-hampir jadi fardu ain semuanya. Karena banyak orang yang sangat tidak memahami agama, belum lagi aliran-aliran yang menyesatkan. Jadi perlu untuk dijelaskan. Sedangkan jihad fisabilillah banyak yang bisa melakukannya. Oleh sebab itu tidaklah peran menuntut ilmu dan menebarkan ini tidaklah kurang daripada pergi berjihad fisabilillah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, dan juga kita doakan mudah-mudahan yang pergi berjihad ke medan perang, ya seperti saudara-saudara kita sekarang di Palestina, semoga Allah menangkan mereka, kuatkan mereka, dan lindungi mereka. Mudah-mudahan yang meninggal dihitung sebagai syahid, dan yang luka segera disembuhkan, yang sakit yang disembuhkan, yang kehilangan rumah Allah ganti, kehilangan anak Allah beri, dan semoga kaum muslimin sama-sama membantu, mendoakan, membantu dengan segala kekuatan yang dimiliki. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Masuk kepada kaji yang masih berkaitan dengan ikhtilaful hadis. Ikhtilaful hadis. Kenapa Imam Asy-Syafi'i banyak sekali memberikan contoh dan pembahasan dalam masalah ini? Sebab seperti yang saya katakan dulu, ashabul hadis itu seperti kata Al-Humaidi, boleh dikatakan jadi dipermainkan oleh ahlul ra'i. Ahlu ar-ra'i itu para pengagung logika, ilmu logika, khususnya murid-murid Imam Abu Hanifah rahimahullah yang banyak berijtihad, sampai datang Asy-Syafi'i menjadi juru bicara ahli hadis. Jadi dia paham cara berpikir ahlul ra'i dan paham apa yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW, sehingga akhirnya para ahli hadis bisa mengangkat kepala. Pada awalnya tidak, disambung tidak ngerti, tak songong kan, dibilang tidak paham. Apalagi orang itu biasa ahli-ahli logika itu kan suka melekatkan gelar-gelar yang merendahkan, bongak, otak tidak encer, tidak berjalan dan sebagainya, macam-macam kan. Padahal di situ ada orang-orang ulama-ulama besar yang dikatakan otaknya enggak yang dah encer itu. Allah musta'an. Tapi kita enggak boleh, jangan dibalas, enggak, biarin aja. Karena mereka orang jahil itu memang jahil kerjanya, jahil ucapannya, jahil kerjanya. Tapi kalau orang yang berilmu, khususnya para ulama kita, mereka tidak mau melekatkan hal-hal seperti itu. 6. Taib, akhbarana, berkata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dalam rangka menjelaskan bahwa hadis-hadis yang diklaim oleh mereka hadis-hadis yang bertentangan, sehingga sampai pada istilah dalam mazhab Abu Hanifah tasaqutul adillah, tasaqut adillah. Tapi ini tidak masuk dalam bab ini. Tapi ada di antara mereka yang mengatakan bila dalil bertentangan maka semuanya tidak dipakai, maka logika yang dimajukan. Ini yang jadi masalah. Makanya Imam Syafi'i jelaskan, yang kalian kira bertentangan itu tidak ber. Saya ulang lagi, yang kalian kira bertentangan itu ternyata tidak gitu aja Pak Ayam melanjutkannya. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan, cuman masalahnya pemahaman yang bertentangan. Kan sudah sering disebut oleh beliau, inda ahlil ilmi biha bayyinatun wadihah. Orang yang berilmu tentang sunnah baginya tidak bertentangan, jelas, terang. Tapi bagi yang kurang ilmunya dianggap bertentangan. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Qala wajhun akhar min al-ikhtilaf. Bentuk lain dari ikhtilaf hadis, yaitu hadis yang dua atau lebih hadis dianggap ikhtilaf. Nah, akhbarana Ibnu Uyainah telah menceritakan kepada kami Ibnu
Uyainah. Ibnu Uyainah Sufyan. Kalau sudah sebut Ibnu Uyainah adalah Sufyan Ibn Uyainah, yaitu Syekhu Al-Hijaz di masanya. Syekhnya orang Hijaz, Al-Haramain, Makkah dan Madinah dan sekitarnya, di hadis dan di fikih. Ani Zuhri, dari Az-Zuhri, masyhur sekali. Sudah tidak perlu diperkenalkan lagi ya kan, sampai nama hotel pun ada Zuhri ya. Tapi mungkin bukan dari sini, bukan Zuhri ya. Grand, ada Grand Zuhri. Dari sini itu enggak ya? Saya kira enggak ya. Nah, atau yang nama Zuhri, Acu Zuhri banyak. Nah, Acu Zuhri, Bang Zuhri, Kak Zuhri, Uda Zuhri, Mas Zuhri, banyak itu. Nah, dari kalimat ini diambil karena dia ulama terkenal, yaitu, nah, dia masih lupa 6 tabi'in menjadi pusat perpustakaan sanad. Salah satunya Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri di Madinah. Dan orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran, secara resmi, diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimallahu jami'an. Rahimahumullah jami'an. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah, dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud, dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Hudhali, Al-Hudhali, anak saudara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. An Ibn Abbas, dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam. Qala akhbarni Sa'b bin Jathama, telah menceritakan kepadaku As-Sa'b ibn Jathama. Sa'b bin Jathama salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini riwayat sahabat dari sahabat. Dalam hadis ini ada riwayat sahabat dari sahabat, riwayat tabi'i dari tabi'i. Az-Zuhri tabi'i, merupakan dari Ubaidullah ibn Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud Al-Hudhali, juga tabi'i. Kemudian Abdullah bin Abbas sahabat, merupakan dari sahabat, itu As-Sa'b ibn Jathama radhiyallahu anhu. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu an ahli ad-dari minal musyrikin yubayyatun, bertanya tentang penduduk suatu negeri yang isinya orang-orang musyrikin. Yubayyatun, diserang secara tiba-tiba. Serangan apa namanya? Serangan fajar, Masya Allah. Serangan fajar. Jadi sebenarnya serangan fajar itu lebih dulu dilakukan, dulu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak pakai amplop. Nah, ya, tidak pakai amplop. Kalau sekarang serangan fajarnya pakai amplop. Nah, dan sekali 5. Enggak, sekali. Iya, sekali 5 tahun untuk nasional kan. Kemudian untuk daerah sekali 5 tahun pula. Ya, dulu sebelum serentak banyak serangan fajar. Nah, tapi artinya diserang tiba-tiba. Nabi SAW di antara yang dia lakukan bila ingin menyerang suatu negeri, ya tentu saja setelah lengkap syarat-syarat untuk diserang. Ya, setelah lengkap syarat-syarat untuk diserangnya. Nah, maka beliau menunggu waktu subuh. Bila di tempat itu dikumandangkan azan, berarti daerah Muslim. Diserang? Enggak. Tapi bila tidak dikumandangkan azan berarti, kalau diterapkan hari ini gimana itu? Bahaya. Nah, sebab banyak kampung hari ini yang tidak dikumandangkan azan.
Bahkan saya dapat cerita dari sebagian kawan di berbagai daerah, ya, masjid itu boleh dikatakan azan dikumandangkan hanya sholat Jumat. Masih ada? Masih ya? Sholat Jumat saja. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang menghidupkan masjid 5 waktu, dituduh aliran sesat atau minimal aliran baru. Nah, jadi biar tidak sesat ya, aliran baru. Jadi komentarnya apa? Ada aliran baru pula dibawa anak muda, dibajenggot-jenggot nih, cingkrang di sini kan. Apa itu? Jumatnya 5 kali sehari. Jumatnya 5 kali sehari. Karena selama ini yang azan hanya hari Jumat. Jadi dikira Jumatan gitu. 5 kali sehari. Sampai begitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau sempat ini diterapkan banyak yang diserang tiba-tiba. Nauzubillah. Oleh sebab itu untung Pak Haji ya. Nah, jadi oleh sebab itu, tapi di sini kita ambil pelajaran penting bahwasanya mengumandangkan azan di suatu lingkungan itu adalah kewajiban fardu kifayah. Fardu kifayah. Bila nanti tuan-tuan datang ke suatu tempat lalu tidak ada dikumandangkan azan di lokasi itu, di masjidnya, azan saja supaya orang itu diselamat kan. Jangan gara-gara sudah terlambat azan, tidak ada yang azan kadang ada 10 menit ya 20 menit tiba-tiba langsung qomat aja, tidak. Azan itu adalah wajib. Sebab Nabi katakan ma min nafarin thalas la yurfa'u fihimul azan illa istahwadha alaihimus syaitan. Tidak ada 3 orang di suatu tempat lalu tak dikumandangkan azan kecuali mereka dikuasai syaitan. Oleh sebab itu kumandangkan azan. Atau kita sedang musafir bertiga lalu berhenti di di waktu sholat, kumandangkan azan. Tapi kalau berhenti di masjid orang dah azan, jangan azan lagi. Paham maksudnya? Berhenti di masjid dan di masjid itu sudah dirikan jamaah. Pas kita datang jangan azan lagi. Nanti datang orang kampung nanti. Datang orang kampung. Bukan. Maksud saya yang di tempat yang belum ada azan dan kita yang singgah di situ, maka kumandangkan azan, setelah itu baru iqamah. Itu baru iqamah. Ya, makanya berjamaah tetap dilakukan walaupun dalam perjalanan. Saya mampu mungkin. Walaupun tidak wajib. Baik. Jadi dia bertanya tentang, atau Ashab bin Jassama mendengar Nabi ditanya tentang penduduk yang diserang tiba-tiba. Yang penduduk itu adalah kaum musyrikin. Fayusabu min nisa'ihim wa dharihim. Sehingga ada yang terbunuh di antara mereka perempuan dan anak-anak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum minhum. Wanita dan anak-anak itu adalah bagian dari kaum musyrikin. Wazada Amr ibn Dinar ani Zuhri. Amr ibn Dinar dari Zuhri menambahkan riwayatnya hum min abaihim. Anak-anak itu bagian dari ayah-ayah mereka. Baik. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kemudian dia katakan lagi, akhbarana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami an Az-Zuhri dari Az-Zuhri, sudah disebutkan tadi, an Ibnu Ka'b bin Malik, dari Ibnu Ka'b ibn Malik, yaitu Muhammad ibn Ka'b ibn Malik, an ammihi, dari pamannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha ila ibni Abil Haqiq, ketika mengirim pasukan ila ibni Abil Haqiq atau Abil Huqaiq untuk membunuh ibni Abil Huqaiq, naha an qatlin nisa wal wildan.
dia melarang membunuh anak-anak dan membunuh wanita dan anak-anak. Ibnu Abil Huqaiq adalah pembesar Yahudi yang berkhianat kepada Nabi dan kaum muslimin. Abdullah bin Abil Huqaiq, sehingga Nabi SAW utus pasukan untuk membunuhnya. Nah, karena dia juga penyair dan mencela istri Nabi alaihissalam. Keluarga Nabi tidak ada satu pun kecuali dilecehkannya. Kalau bahasa sekarangnya namanya pelecehan. Pelecehan ya, pelecehan perempuan. Dan yang dilecehkan adalah ummahat al-mu'minin. Ummahat al-mu'minin. Jadi ada hijab namanya. Jadi al-hijab itu menyebutkan keburukan-keburukan. Kadang bukan keburukan tapi dibuat gambaran buruk kepada para istri Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengirim pasukan untuk membunuhnya. Tentu dia di tempatnya, dia penguasa, tentu ada anak-anak dan perempuan. Nah, di hadis ini Nabi melarang membunuh anak-anak dan perempuan. Di hadis pertama, nah kan di bawah hum minhum, mereka bagian dari mereka. Kan pertanyaannya, bagaimana dengan ya suatu kaum dari kaum musyrikin dibunuh, diserang tiba-tiba. Nah, kadang-kadang ada anak-anak dan perempuan yang terbunuh. Kata Nabi, hum minhum, mereka bagian dari mereka, bagian dari orang tuanya. Sebagaimana orang tuanya boleh dibunuh, maka dia boleh dibunuh. Yang ini hadis melarang. Berarti dua hadis bertentangan. Zahirnya. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sama-sama dari jalan Sufyan ibn Uyainah. Dua-duanya dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Qala fa kana Sufyan, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Sufyan yani Ibnu Uyainah yazhabu ila anna qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam hum minhum ibahatun liqatlihim. Sufyan memahami dari hadis hum minhum, mereka anak-anak dan wanita itu bagian dari mereka, orang tuanya dan suami-suami atau ayahnya. Nah, ibahatun liqatlihim, ini hukum dibolehkannya membunuh anak-anak dan wanita dalam perang ini. Jangan maksudnya sembarangan, dalam perang. Wa anna hadis Ibnu Abil Huqaiq nasikhun lahu, dan hadis Ibnu Abil Huqaiq adalah menasakh. Berarti awalnya dibolehkan, setelah itu tidak dibolehkan, berdasarkan pemahaman Imam Sufyan ibn Uyainah. Paham? Jadi Abu Uyainah memahami dari hadis Sa'ab ibn Jathama hukum boleh dalam perang, dalam perang boleh membunuh wanita dan anak-anak. Lalu datang hadis Muhammad bin Ka'ab ibn Malik al-Quradi dari pamannya bahwa Nabi SAW ketika mengutus pasukan ke Ibnu Abil Huqaiq melarang membunuh anak-anak dan wanita. Nah, hukum yang kata Sufyan Uyainah, hukum terakhir menasakh hukum yang pertama. Maka hukum pertama tidak dipakai lagi. Berarti yang dipakai yang kedua. Mana yang kedua? Larangan. Bukan hukum yang membolehkan. Ini menurut Imam Sufyan ibn Uyainah. Waqal, kemudian dia berkata, kana Az-Zuhri idza haddatsa hadits Sa'b bin Jathama atba'u hadits Ibn Ka'ab. Az-Zuhri rahimahullah taala bila meriwayatkan hadis Sa'b bin Jathama, hadis pertama yang membolehkan membunuh, atba'ahu hadits Ibn Ka'ab, selalu dia ikutkan dengan hadis Muhammad ibn Ka'ab bin Malik. Ya, selalu digandingkannya dua hadis ini, menunjukkan bahwa dia juga memahami
Hukum pertama dinasah dengan hadis yang kedua. Nah, qala Syafi'i rahimahullah taala. Tapi Imam Syafi'i berkata, wa haditsus Sa'b bin Jathama fi umratin Nabi. Hadis Sa'b bin Jathama itu terjadi pada umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi sedang umrah. Fa in kana fi umratil ula faqad qila, kalau seandainya yang dimaksud dengan umrah Nabi itu, Nabi kan umrah 4 kali sebelum haji wada. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Fa in kana fi umratihil ula, bila ini maksud umrahnya yang pertama. Kapan umrah yang pertama? Kapan umrah pertama? Wih, berarti tidak ada umrah sebelumnya. Nah, lupa pelajaran sirah. Nabi SAW pernah pergi umrah dengan jumlah 1.400 orang. Tiba-tiba dihadang oleh orang Quraisy. Tidak boleh. Sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah tahun keberapa? Ke-6. Kapan Nabi boleh umrah? Tahun depan. Nah, berarti tahun ke-7. Ya, terjadi perjanjian tahun ke-6. Tentu umrah tahun depan berarti tahun masa ke-4. Hudaybiyah tahun keberapa? Ke-6. Lalu dibatalkan dengan perjanjian. Tidak boleh umrah tahun itu. Nabi wajib pulang. Sampai Umar pun mencak-mencak dia kan. Apa diterima aja perjanjian macam gini kan itu. Kita kan dalam kebenaran Islam benar seperti kita semakin. Jadi kalau ada saudara kita yang sekarang misalnya semangat-semangatnya, ya misalnya kita ngaji begini nih, ini banyak kritik nih. Mana andil kalian untuk Palestina? Misalkan itu banyak tuh sekarang. Sama dulu waktu saya masih di Madinah, masuk SMS ke saya. Masuk SMS, apa itu Arab Saudi? Tidak ada bantu Palestina. Indonesia yang jauh sudah bantu 2,4 miliar. Apa sudah nonton TV pula, yaitu apa istilahnya, Hamlatul Wataniyah, apa istilahnya, saya tidak pandai istilah kitanya, yaitu secara nasional pengumpulan dana untuk Palestina. Yang jelas Raja Abdullah waktu itu sendiri hanya 1 miliar. Iya, dolar itu. Kalau kita se-Indonesia 2,4 miliar. Tapi rupiah. Mana yang banyak? 1 miliar atau 2,4 miliar? Apa yang 2,4? Angkanya. Nah, ya, sendiri. Kemudian yang sumbangan masyarakatnya, yang mereka kan jumlah sedikit. Kita kan 200, waktu itu 250 sekian juta. Umat Islam sekitar 230 sekian juta. Mereka hanya 30 juta orang atau 40 juta orang. Nah, itu sudah terkumpul 800 juta lebih, hampir juga 1 miliar. Dan itu baru hari pertama. Lalu saya jawab aja, kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Nggak tahu nggak usah ngomong. Kemudian kenapa tidak membantu dengan jihad? Langsung dengan angkat senjata. Hah? Gimana? Kenapa tidak? Jawablah. Antum sekarang antum pergi haji umrah aman tidak? Aman kan? Aman enggak? Ingin enggak aman enggak? Ingin enggak aman? Ya. Apakah membantu pasukan Palestina dengan pasukan Arab Saudi sekarang, tapi harganya mahal? Ya. Arab Saudi harus berhadapan dengan sekutu. Dan ingat, Islam tidak ada sekutu. Dalam perang Teluk, mana cerita politik pula saya. Tidak apa? Hah? Ini kadang-kadang kan orang tidak paham. Harus semuanya harus dilaporkan ke dia gitu. Iya, harus semuanya dilaporkan dia, seolah-olah dia mandata apa?
pemegang mandatnya. Antum nggak tahu masalahnya. Antum masalahnya nggak tahu. Di perang Teluk menghadapi Irak saja, kan tidak langsung berhadapan dengan Israel nih kan, baru menghadapi Irak yang merupakan boneka. Boneka siapa? Barat, Amerika dan sekutunya. Jelas ya? Kan baru boneka tuh. Menghadapi boneka ini ketika menginvasi Kuwait 91, masih ingat enggak? Ada lupa tuh belum lahir. Amerika setiap saat menelpon Raja Fahad waktu itu, mendesak untuk membantu, mendesak untuk membantu. Sebenarnya bukan membantu, untuk supaya mereka punya pangkalan militer di Timur Tengah. Makanya kita kan pernah juga diadunya dengan Malaysia kan, karena konflik Malaysia kami siap bantu kalian. Dia bisikan juga ke Malaysia, kami siap bantu kalian. Akhirnya awak diadu-adu sama mereka. Habis itu datang pangkalan militer di sini. Jepang aja begitu kuat, bisa ngusir pangkalan militer Amerika? Bisa? Tapi kalau bisa, masih ada mana menurutnya? Tidak bisa dikeluarkan, kalau udah masuk mereka tidak bisa dikeluarkan lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tiap saat dia bilang, "Had, apa cara?" Tak habis kuat lagi sama Irak. Dia bisa sama Irak. Tahan dulu ya, saya sengaja nih main nih. Ini permainan interkoneksi. Iran pun bekerja sama juga dengan mereka. Ran, kamu tenang-tenang aja, bikin aja pura-pura bermusuhan kita ya. Nanti kalau Irak sudah aman tuh, kalian perwakilan kami di Timur Tengah ini. Kan tidak paham tuh kan? Kan tidak paham kita. Maka Raja Fahad waktu itu menghubungi kepala-kepala negara Islam yang diharap kalau bisa bersekutu. Sahih? Termasuk presiden kita siapa waktu itu? Udah lupa tuan-tuan ya, Pak Harto. Belum lama beliau meninggal rahimahullah, sudah lupa. Banyak orang dari rindu masa. Piye kabar ya? Enak zamanku tuh lah. Yang mana? Yang mana yang lebih enak? Tidak ada yang enak semua sekali. Tidak mungkin. Ini bilang enak zaman Sarto, takut pula ya. Nanti kena. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, 29 kepala negara dihubungi. Semuanya angkat tangan. Angkat tangan. Jelas? Termasuk presiden kita dihubungi. Kenapa angkat tangan? Hah? Kenapa angkat tangan? Semuanya sudah punya utang sama Amerika, utang budi, utang piti, dan sebagainya, utang politik juga. Oleh sebab itu tidak bisa, tidak ada yang bisa, tidak ada yang siap untuk bersama. Satu aja siap bersama Saudi, tidak perlu bantuan Barat, cuma tidak ada yang siap. Apa sebab? Pakistan tidak bergerak, dan ingat tuh. Dia pegang semua apanya, suku cadang. Kan itu makanya kita tidak boleh produksi ini. Kenapa? Supaya ada belajar politik pula tuan-tuan. Ini tuan-tuan yang paksa saya, itu masalahnya. Nah, ini kadang-kadang orang dibilang ini kita tidak paham politik. Kalau tidak banyak cakap, dibilang tidak paham. Akhirnya timbul juga nafsu bercakap tuh. Ya, biar dibilang enggak. Ketika nggak ada satupun dari negara Islam yang siap mendampingi untuk menghadapi Irak, padahal kalau seandainya ada yang mau, tentu Irak berpikir kan, ya kan? Nah, cuman nggak ada yang mau. Akhirnya bisikan Amerika lah dengan Inggris yang diikutinya. Akhirnya dengan terpaksa Raja Arab Saudi mengumpulkan para ulama seniornya, Hayatul Kibarul Ulama. Apa hukumnya secara syariat dalam kondisi seperti ini menerima uluran tangan kedermawanan Amerika dan sekutunya? Maka
ulama secara mayoritas setelah berbagai pertimbangan disampaikan, dibuka. Ini Acu Soeharto tidak mau dia bantu. Acu ya? Orang Kampar desa. Hah? Mas ya? Pak Lek kita. Si Mahathir di Malaysia juga tidak siap. Karena Malaysia persemakmuran Inggris. Ya, jelas. Buya Husni Mubarak. Tahu Buya Husni Mubarak? Presiden Mesir. Apalagi? Dia tidak ada yang siap. Nah sekarang andainya Arab Saudi mau kirim pasukan ke Palestina, ada nggak pemerintahan Islam yang siap mendukung? Ada. Ada nggak? Nah ketika nanti nggak ada yang mendukung, lalu dihabisin sama sekutu Barat, diacak-acak nanti. Nah tonton baru nanti ngomel-ngomel, nggak aman lagi pergi haji dan umroh sekarang. Kenapa? Jadi makanya masalah ini tonton kita ndak ahlinya, walaupun secara teori antum baca teori-teori politik, saya katakan saya teori-teori pelistrikan ini saya paham, saya ikut kursus ada sertifikatnya, tapi rusak listrik di rumah saya telepon Pak An. Saya tidak tahu, tidak saya gunakan lagi, saya bukan praktisinya. Jelas ya. Saya juga punya sertifikat kursus komputer. Ya, yang pertama ngajar kursus komputer nih Bang L-nya, jazakallahu khairan. Masih pakai DOS dulu Bang ya. Jazakallahu khairan. Nah. Pakai alum pandai bono lah buat tidak kursus. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi tidak mau hidup komputer, saya minta tolong sama Usama. Mas ini tolong hidupkan ini, tapi tidak pandai. Tapi pandai anak SD lagi di mana? Saya. Apa sebab? Saya tidak praktisinya. Jelas? Montir-montir kecil-kecilan ikut juga saya kursus. Karena babnya kalaupun tidak bermanfaat, tapi yang penting tidak ada mudarat. Ada pula yang bayarkan gratis. Kau bayar sendiri lumayan 3.000. 3.000? Hah? Real. Nah, saya ikuti juga. Ada lagi kursus manajemen, ada kursus ilmu telekomunikasi, ilmu komunikasi. Kursus ini dan itu saya ikuti. Cuman karena saya tidak praktekkan, saya akhirnya tidak ahli. Jadi antum baca kitab politik, belum tentu ahli politik. Itu nampaknya lokomotif reformasi tidak pernah jadi presiden. Sah? Bukan kurang pakar. Apa kurang pakarnya? Tamatan luar negeri, profesor doktor di bidangnya. Analisanya saya sudah SMA, saya sudah ikuti analisa politik beliau. Saya akui. Tapi pas masuk ke jadi prakteknya, dipecundangi juga. Sah? Hah? Ya, antum tidak paham. Hah? Saya bilang antum tidak paham, jangan sedih. Saya juga lebih tidak paham. Jadi intinya ikhwan, bukan masalah tidak mau bantu, tapi yang bisa dilakukan hari ini adalah seperti yang saya katakan tadi. Kalau materi jangan tanya lagi. Negara lain bantu orang Palestina di kamp pengungsian, tahu? Geraknya terbatas. Kalau di Arab Saudi mereka sebagai penduduk, mana yang lebih senang, jadi pengungsi atau jadi penduduk? Hah? Mereka dikasih IC. Kalau di Turki hanya di kamp pengungsian. Mau izin dari lokasi itu harus ada surat khusus. Kalau mereka di Arab Saudi bebas kemanapun, asal tidak melanggar aturan. Jumlah banyak, lebih dari 1 juta orang. Antum bilang di Turki 250.000 dan menjak-menjak tuan-tuan. Itu di kamp pengungsian. Waktu terbatas. Arab Saudi tidak jadi penduduk. Orang Suriah juga seperti itu. Orang Suriah, Libya dan sebagainya jadi penduduk mereka di sana. Bukan orang Burma. Kita orang Burma bisa keterima. Padahal orang ASEAN kalau masuk ke sini dia masuk Rudin apa namanya? Hah? Rohingya masuk apa? Rumah apa?
Iya, rumah apa namanya? Rudinem apa? Apa? Rudenim apa artinya? Apa itulah. Iya, kalau sana enggak, orang Burma itu hijrah ke situ dikasih IC. Bahkan ada pula jadi orang kaya raya di situ. Iya. Bahkan di antara mereka ada yang jadi imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya seperti Syekh Muhammad Ayub, guru kami dulu. Itu orangnya itu aslinya. Walaupun beliau konflik awal-awal lagi. Nah, bukan konflik yang terakhir, bukan. Nah, tentu saja kondisi hari ini dengan dulu kan jauh juga berbeda. Dulu pajak nggak ada di sana, sekarang banyak pajak. Memang pajak ini menyusahkan. Ya, makanya jangan pakai pajak sebenarnya. Instrumen sedekah, zakat, infak, hibah dan sebagainya itu barakah. Walaupun dari sisi nilai mungkin tidak banyak, tapi barakah. Pajak tidak barakah. Cuman kita mau suka yang tidak barakah itu. Ya saya bisikan ke Menteri Keuangannya. Hah? Bu, daripada pajak lebih baik zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Apalagi orang Indonesia yang terkenal rajin sedekah. Laut aja tidak perlu sedekah, mereka juga sedekah. Laut, kan ada sedekah laut. Iya kan? Iya, kadang-kadang barang yang berlebih dibakarnya. Ada acara bakar tongkang. Kan pemurah orang Indonesia ini sebenarnya. Cuman pada hal-hal yang coba lihat, kuburan yang tidak perlu ditungguin lagi dibangun mewah-mewah kan? Saking pemurah Indonesia. Coba uang ini diinfakkan ke negara. Berapa duit yang masuk? Tapi cuma itulah, kita suka hal-hal yang tidak berguna itu. Tapi kalau hal yang sudah berguna, itulah tadi panjang cerita jadinya ya. Dah paham tuh? Paham tuh? Jadi bukan tidak membantu. Tak ada di dunia ini yang bantuannya lebih besar dari negara itu. Ya saya katakan ini karena ada yang ngomel-ngomel gitu. Ya, ada yang mengatakan Saudi sebagai negara Islam, negara Wahabi, dasar Wahabi gitu. Tidak pernah membela Palestina. Antum bela 2 miliar cuma. Mereka miliaran dolar. Malu lah kita sebenarnya. Nah, ini bukan karena bela-bela, tidak. Tetapi kalau hak itu harus dikatakan hak. Yang batil itu dikatakan batil. Antum angkat Turki tinggi-tinggi karena menyambung pengungsi. Antum lupa Arab Saudi yang memberikan IC. Tidak ada pengungsian di Arab Saudi. Tidak ada pengungsian di Arab Saudi. Siapa yang dapat izin masuk, dapat surat keterangan, habis itu dikeluarkan IC-nya sebagai penduduk Arab Saudi. Walaupun kan ada 2 penduduk kan, penduduk macam Malaysia juga, ada IC merah, ada IC. Nah, soal berurusan sulit di mana aja ada urusan. Di dunia ini banyak urusan sulit aja semua. Termasuk kita juga. Ngurus KTP berapa lama nunggu? Iya, kalau antum bilang di Saudi payah urusan, sama kok di mana-mana saya urusan. Singapura senang urusan, lebih payah lagi nanti. Salah-salah antum nanti kena salah-salah nanti kena apa namanya? Kena karantina kan? Nah, tapi saya alhamdulillah tidak ada. Soalnya nama saya itu tidak ada nama-nama yang apa. Janjil Dasman, Yahya, maaf di nama-nama indah di telinga orang semuanya. Allah musta'an. Baik sini. Bahkan sebenarnya tadi kalau Syafi'i wa hadis sabul sama fi umratin Nabi. Masalah umrah tadi ya. Itu yang bikin panjang tuh. Antum bilang umrah di apa namanya? Umrah tahun ke-4, Sulh Hudaybiyah tahun ke-6, kok mundur gitu. Nah, jadi setelah itu umrah yang, kalau ini maksud umrah pertama yaitu umrah di 6 umrah setelah haji, bukan setelah haji wada, bapak yang bilang itu, makanya itu lagi setelah Sulh Hudaybiyah umratul qada. Nah, Amr bin Abil Haqiq qablaha, sedangkan kasus Ibn Abil Haqiq itu terjadi sebelumnya. Berarti tidak mungkin hadis yang kedua hadis Ibn Abil Haqiq menasakh hadis Sa'ab ibn Jathah
jasama, karena kejadiannya sebelum. Tidak mungkin hukum yang sebelum menasah hukum yang datang kemudian. Paham? Artinya berarti hukum boleh membunuh itu belum dinasah menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi masih dalam tahap diskusi ini, belum keputusan final. Kan tadi Sufyan bin Uyainah mengatakan hukum dibolehkan membunuh anak-anak dan wanita dalam perang itu dinasakh dengan hadis Muhammad ibn Ka'b bin Malik tadi dari pamannya dinasakh. Lalu kata Imam Syafi'i tidak mungkin nasakh. Apa sebab? Sebab kejadian Ibnu Abil Huqaiq itu sebelum umrah. Sedangkan hadis Sa'd bin Jassamah di waktu umrah. Berarti tidak mungkin hukum yang datang lebih dulu menasah hukum yang datang lebih yang belakangan. Tidak mungkin. Jelas? Nah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa qila fi sanatiha. Ada pula yang mengatakan kejadian itu pada tahun umrah itu. Berarti di tahun yang sama. Mungkin beda bulan. Kalau ini mungkin nasakh. Mungkin nasakh. Wa in kana fi umratil akhirah, andainya itu terjadi pada umrah Nabi yang terakhir, kapan? Umrah Ji'rana. Itu setelah perang Hunain tahun ke-8. Sah? Naam. Tahun ke-8. Jelas? Kecuali kalau kita hitung haji wada, umrah di haji wada. Tapi bukan ini yang dimaksudnya. Bahwa ba'da ibn Abil Huqaiq ghaira syak. Nah, kalau ini pasti terjadinya setelah kisah Ibnu Abil Huqaiq yang diperangi itu. Berarti tidak ada nasakh. Berarti tidak ada nasakh. Karena larangan membunuh di perang Ibnu Abil Huqaiq. Sedangkan kejadian pertanyaan ini setelah Ibnu Abil Huqaiq. Jelas? Maka dengan pemahaman ini tidak ada nasakh. Tidak ada nasakh. Berarti kedua hadis ini belum ada yang dinasakh. Menurut Imam Asy-Syafi'i wallahu alam. Walam na'lamhu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi qatl an-nisa'i wal wildan thumma naha anhu. Kami tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk membunuh anak-anak dan wanita kemudian dia larang. Tidak ada diketahui, awalnya dibolehkan, setelah itu beliau larang. Tidak ada dalil sharih seperti itu. Wa makna nahyi indana wallahu alam. Kalau begitu tentu perlu pemaknaan yang pas dalam masalah ini. Makna larangan Nabi menurut kami, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wallahu alam, an qatlin nisa, tentang larangan Nabi membunuh wanita dan anak-anak dalam perang, ayaqsida qasdahum biqatl, yaitu memang bermaksud membunuh anak-anak dan wanita dengan sengaja. Wahum yu'rafuna mutamayyizina mimman amara biqatlihi minhum. Padahal mereka bisa dibedakan dari, atau bisa dibedakan, ini di sini wanita, ini di sini anak-anak. Maknanya, bila kaum wanita, kalau dulu kan bisa dibedakan, sah? Karena dulu perangnya head to head. Langsung berhadapan. Tentu kan wanita pasti di belakang, anak-anak mesti di belakang. Nah, dalam kondisi seperti ini, kata Imam Syafi'i, berdasarkan pemaknaan hadis, karena nasa nggak ada, yang seperti ini dilarang membunuh. Dilarang membunuh. Tapi kalau seandainya mereka bercampur, ya, dalam perang itu anak-anak dan wanita ikut dengan orang yang berperang,
ikut dengan orang yang berperang. Bahkan sebagian ada istilahnya at-tursul bashari. Ada istilah atau apa istilahnya benteng atau perisai dari manusia. Kan ada itu digunakan oleh sebagian orang menjadikan orang anak-anak dan wanita di barisan depan. Sengaja mereka, karena dia tahu orang Islam tidak akan bunuh. Hanya tidak bisa melepaskan tembakan karena takut terbunuh anak-anak dan wanita. Dan mereka bebas melepaskan panahnya. Umat Islam tidak bebas. Nah, dalam kondisi seperti ini, kata Imam Syafi'i, ini dibolehkan untuk dibunuh. Sebab apa? Mereka ikut serta. Mereka ikut serta. Sedangkan larangan membunuh kalau mereka tidak ikut serta atau bisa atau terpisah dari barisan orang yang ikut berperang. Dengan demikian, maka kedua hadis tidak bertentangan dan tidak dinasak. Taib, kalau demikian, Imam Syafi'i bisa menyatukan antara kedua hadis ini. Di saat larangan Nabi membunuh laki-laki, membunuh wanita dan anak-anak, di saat mereka terpisah. Jadi kita tidak sengaja membunuh mereka. Di saat mereka terpisah, tidak boleh menyengaja membunuh anak-anak. Apalagi sekarang misalnya sniper kan, atau pengintai, tiba-tiba nampak samanya wanita, tembaknya semua anak-anak. Seperti yang terjadi di orang Israel Yahudi sekarang misalnya, mereka tembakin semuanya. Nah, yang tidak dapat oleh mereka mujahidin, karena mujahidinnya sigap gitu, sigap mereka, sehingga yang dicari asal nampak ini kan, karena mereka punya jalan-jalan di bawah tanah. Ya gimana itu yang mereka miliki? Kan menghadapi tank wajah kan tidak mungkin dengan tangan kosong, tentu harus ada tempat-tempat bersembunyinya. Ala kulli hal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa makna qaulihim hum minhum, dan makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka anak-anak dan wanita itu minhum, bagian dari bapak-bapak mereka, annahum yajma'una khaslataini. Keduanya punya dua ciri khas. Alaysa lahum hukmul iman alladhi yumna'u bihi ad-dam. Wanita dan anak-anak hukumnya sama dengan bapak-bapak mereka, sama-sama tidak beriman. Dan iman adalah yang membuat darah terhormat. Darah diharamkan. Karena mereka tidak beriman, berarti darahnya juga tidak terhormat. Itu yang pertama. Wala hukmu daril iman alladhi yumna'u bil ighara 'ala ad-dar. Dan hukumnya juga sama, bahwa tempat mereka bukan negeri orang Islam. Karena kalau negeri Islam tidak boleh diserang. Maka Nabi SAW menunggu azan dulu. Kalau kedengaran azan, tidak boleh diserang. Berarti yang menyamakan antara wanita dan anak-anak itu dengan orang yang berperang, satu, sama-sama tidak beriman. Jadi secara hukum asal darahnya sama-sama tidak haram. Tapi ingat perinciannya ya, ingat perincian orang kafir kan sudah sering kita sebutkan, orang kafir dalam Islam itu 4 bagian. Jelas? Kafir zimmi, haram darahnya, haram. Kafir muahad, haram darahnya, haram. Kafir musta'man, pencari suaka, haram darahnya, haram. Yang halal ada kafir harbi. Kita bicara dalam konteks apa tadi? Harbi, sedang perang ini. Sedang perang, jelas? Ini kalau tidak paham masalah ini, itu yang terjadi. Jihad menjadi jahat. Nah, jihad menjadi jahat. Yang kadang-kadang mudaratnya, na'udzubillah, merusak, ya, menghancurkan bahkan orang-orang yang tidak berdosa sama sekali, baik di kalangan kafir maupun kalangan muslim. Kebanyakan korbannya orang Islam malah. Dimanapun. Ya, korban-korbannya kebanyakan orang Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka sama-sama orang tak beriman, yang asalnya juga darahnya halal di waktu perang. Yang kedua,
bahwa mereka hukumnya tidak sama hukum negerinya dengan hukum negeri orang Islam. Oleh sebab itu maka hukum mereka disamakan bila tidak bisa dibedakan. Bila tidak bisa dibedakan. Tapi kalau seandainya mereka terpisah, ini pasukan yang berperang, ini anak dan wanita tidak ikut berperang, diintai juga, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Segera jelas ya. Baik, kalau jelas besoklah kita sambung lagi. Kan itu. Kalau udah jelas, cukuplah dulu. Apalagi juga matahari sudah jelas juga. Ini sudah jelas juga. Dan waktu pun sudah jelas juga. Kita sampai di sini insyaallah, bertemu kembali di pekan depan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.